Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnida dengan NIM H0220319 Prodi Pendidikan Matematika 2020B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan bulat dengan menggunakan teori belajar behavioristik dan pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Pengertiannya, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik. Sebagai hasil proses pembelajaran, terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Bagian B, prinsip teori belajar behavioristik. Seperti yang diketahui bahwa teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Nomor 1. Apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan penguatan negatif. Bagian C, hukum pada teori belajar behavioristik. Hergenhan dan Mathew menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat yaitu hukum sikap. Hukum sikap berarti bahwa sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran, perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Bagian D, ciri-ciri belajar behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai dengan materi kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima,
guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Bagian F yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan peserta didik dapat dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya. Yang kedua, memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang ketiga, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier atau konvergen. Yang keempat, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua, kekurangan, yaitu yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan, bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Kedua yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar kontekstual. Pembelajaran kontekstual mengakui bahwa belajar merupakan sesuatu yang kompleks dan multidimensi yang jauh melampau berbagai metodologi yang hanya berorientasi pada stimulus dan respon. Belajar hanya terjadi jika siswa memproses informasi atau pengetahuan baru, sehingga dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya. Yang kedua yaitu tujuan teori belajar kontekstual. Pembelajaran kontekstual bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar, serta membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel, sehingga dapat diterapkan atau dikirim dari suatu permasalahan ke permasalahan yang lain, dari satu konteks ke konteks yang lain. Model pembelajaran kontekstual merupakan kerangka konseptual yang melakukan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang atau pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pendekatan kontekstual ini juga menekankan pada daya pikir yang tinggi, transfer, mengumpulkan, menganalisa data, memecahkan masalah tertentu baik secara individu atau kelompok. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sendiri. Kita masuk pada bagian pembahasan materi, yaitu materi pembelajaran bilangan bulat. Bagian A, pengertian. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Perhatikan garis bilangan di atas. Jika anak arah panah mengarah ke kanan, maka bilangan bulat dikatakan positif, dan jika anak arah panah mengarah ke kiri, maka dikatakan dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yakni 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif terdiri dari -4, -3, -2, -1, dan seterusnya. Dan bilangan 0 yaitu angka 0. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Yang pertama, bilangan cacah, yakni 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan yang dimulai dari 0.
Yang kedua yaitu bilangan asli. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang bilangan dimulai dari 1. Yang ketiga bilangan genap. Bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Bilangan yang habis dibagi 2. Yang keempat bilangan ganjil. Bilangan ganjil yakni 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau dapat dikatakan bersisa. Yang kelima yaitu bilangan prima. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Yang kedua yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Berlaku A ditambah B sama dengan A ditambah B. Yang kedua, A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Yang ketiga, A ditambah min B sama dengan min A ditambah B. Yang keempat, A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Contoh nomor 1, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang kedua, 6 dikurang 4 sama dengan 6 ditambah min 4 sama dengan 2. Yang ketiga, min 3 ditambah min 2 sama dengan min 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang keempat, 9 dikurang min 5 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya, 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Yang berlaku A dikali B sama dengan A dikali B, A dikali min B sama dengan min A dikali B, min A dikali B sama dengan min A dikali B. Min A dikali min B sama dengan A dikali B. Contoh, 5 dikali 6 sama dengan 30, 4 dikali min 7 sama dengan min 28, min 3 dikali 4 sama dengan min 12, min 6 dikali min 7 sama dengan 42. Dan yang ketiga, pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contoh, 30 dibagi 5 sama dengan 30 dikali 1/5 sama dengan 6. Dalam pembagian berlaku A dibagi B sama dengan A per B, A dibagi min B sama dengan min A dibagi B, min A dibagi B sama dengan min A dibagi B, min A dibagi min B sama dengan A dibagi B. Yang ketiga yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. Pada perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Contoh, 4 ditambah dalam kurung 5 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6. Pada perkalian, A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Contoh, 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan 120. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 14. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan,
berlaku A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh 5 dikali dalam kurung 7 dikurang 6 sama dengan 5 dikali 7 dikurang dalam kurung 5 dikali 6 sama dengan 5. Yang keempat, pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. Yang pertama, kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. A. Kuadrat bilangan bulat atau pangkat 2 diperoleh dengan mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Berlaku A pangkat 2 sama dengan A dikali A. Contohnya 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Yang kedua, contoh kedua, min 9 pangkat 2 sama dengan min 9 dikali min 9 sama dengan 81. Bagian B, pangkat 3 bilangan bulat. Pangkat 3 bilangan bulat dapat diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Yang berlaku A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Contoh 63 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Contoh kedua yaitu min 5 pangkat 3 sama dengan min 5 dikali min 5 sama dikali min 5 sama dengan 25 dikali min 5 didapat min 125. Yang kedua yaitu kuadrat dan akar pangkat 3. Akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2. Contohnya 49 sama dengan plus minus 7 karena 7 pangkat 2 sama dengan 49 dan min 7 pangkat 2 sama dengan 49. Contoh kedua 121 sama dengan plus minus 11 karena 11 pangkat 2 akan dihasilkan 121 dan minus 11 pangkat 2 akan dihasilkan pula 121. Bagian B, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Contohnya 27 sama dengan 3 karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Contoh kedua 125 sama dengan 5 karena 5 pangkat 3 maka akan didapatkan 125. Itulah tadi materi yang sempat saya bahas, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.